Oke teman-teman, ini adalah video yang ketiga, melanjutkan dari analisa 1 dan kedua. Yang ketiga ini ada Akra, DILD, Becap, Doh, Main, Part, TNCA, dan juga KKGI. Lumayan banyak ya. Langsung saja, yang pertama ada Akra, terkoreksi 3%, di harga 1.300. Akra secara teknikal daily, dia ada potensi lanjut turun kembali. Lanjut turun terlebih dahulu ke harga 1280. Itu garis yang tidak boleh ditembus oleh Akra. Jika dia menembus 1280, maka ada potensi lanjut ke 1250. Hati-hati ya. Secara MACD dan RSI-nya pun dia sudah kurang oke. Dia closing jebol support juga. Lanjut turun dulu lah ini. Koreksi ya, hati-hati. Itu secara daily. Kalau melihat secara weekly-nya Akra memang masih potensi tinggi. Masih potensi naiknya itu lebih tinggi ya. Masih potensi naik. MACD masih oke, RSI pun masih oke. Namun hati-hati. Daily-nya kurang oke. Kalau secara weekly dia masih punya target ke 1340. Kalau nembus 1340, ya udah, kenceng dia bakal ke 1430. Gitu. Nembus 1340 maka akan ke 1430. Wah, angel tenan iki. Susah ya. Yang penting apa? MACD dan RSI daily-nya kurang oke, berarti garis yang penting adalah 1250. 1250 atau garis warna kuning ini dia nggak boleh tembus. Kalau tembus ya udah, wassalam itu. Hati-hati ya. Boleh dipantau untuk akranya. Kalau mau beli deket-deket garis kuning tadi, deket-deket di 1260 saja. Deket-deket itu ya, nggak boleh beli di 1300, bahaya. Itu untuk Akra. Yang kedua ada Becap, terkoreksi 4,62%. Ini Becap adalah emiten tektokan kita ya. Sering banget kita scalpingan di Becap dan akhirnya untuk sekarang dia kurang menarik. MACD-nya kurang oke, RSI pun kurang oke, maka ada potensi lanjut turun kemana? Ke 58. Itu untuk Becap. Hati-hati. Kalau teman-teman mau beli Becap, tunggu di 60-58. Itu aja. 60-58, nanti SL-nya boleh di 56 atau 57. 58-57 nggak boleh jebol lah intinya. Kalau jebol 58-57 ya udah, 50 sudah menanti lagi. Hati-hati untuk Becap. Kalian boleh scalping di Becap. Tektokan 2 tick atau 3 tick cukup. Antri beli di 60-58. SL-nya di 56. MACD dan RSI-nya kurang oke ya secara technical daily. Kalau kita melihat secara technical weekly-nya untuk Becap pun memang masih bahaya. Bahaya ini dia masih punya support di 61. 61. Ya kalau teman-teman mau beli di 61 silahkan. 61 sampai 58 itu kan terlalu jauh menurutku. Mending nunggu di 60 aja sekalian. Tapi kalau dia di 61 mantul itu malah menarik guys. Kalau misal besok dia turun ke 61, terus di 61 itu ditahan, terus mantul gitu, lanjut naik, itu malah jadi bagus banget. Ya kita pantau aja besok maunya gimana sih Bandar. Bagusnya adalah kalian tunggu di 60 saja udah. Saya pun mau beli kalau di 60. Kalau nggak di 60 ya udah, skip dulu lah untuk Becap. Sorry. Gitu. Lanjut ada DILD. DILD secara teknikal weekly dia masih menarik, masih ada potensi lanjut naik ke harga 155 sampai 157. Kuncinya dia jebol 150 dulu gitu. Dari kemarin itu dia mencoba ke 160 balik lagi, mencoba 155 balik lagi. Itu DILD ini memang bukan emiten scalping ya. Ini lebih cocoknya untuk swing. Secara weekly memang DILD, MACD dan RSI-nya masih menarik. Potensi naiknya pun masih besar ini untuk DILD. Tapi kita cek dulu daily-nya. Nih daily-nya pun ketahan ya. Oke lah. Menarik ini. Menarik. Buat teman-teman yang mau nyoba di DILD silahkan bikin area beli di 167
area belinya 167 sampai 100 kon 6 sih guys, 147 sampai 145, mohon maaf, 147 sampai 145, SL nya boleh di 143, area TP nya di 150, 155 sampai 160, itu untuk DILD. Namun ingat, ini nggak cocok untuk scalping ya, buat teman-teman yang otaknya judi, yang pingin cuan secara instan, mending pensiun saja atau menghindari DILD seperti itu ya. Hindari judi mulu, berkah kagak hidup lu nanti. Lanjut, DOOH, DOH secara technical weekly dia masih tertahan di support 109. Oh enggak ya guys, closing dia 108. Berarti di bawah support. Hati-hati dong, hati-hati ya untuk DOH ya. Buat teman-teman yang belum punya, tunggu di 103, 102 atau bikin plan di 104 sampai 102 area beli, SL nya boleh di 100 gitu boleh. Itu patokannya pakai weekly ya. MACD nya ini gagal menarik apa? Karena dia gagal naik kemarin 2 minggu, 2 candle weekly dia gagal hijau, maka MACD nya gagal menarik. Sayang banget ya, sayang. Tapi kalau inetnya naik, ini DOH ada potensi kena naik juga ya, kalian pantau saja inetnya gitu. Itu secara weekly. Kalau melihat secara daily, dia wah, MACD nya kurang oke guys, RSI nya pun kurang oke, hati-hati berarti. Namun kalau melihat dari transaksi sebelum-sebelumnya, dia bikin candle hijau merah ya, mungkin besok dia ke bagian hijaunya deh, mungkin saja, itu mungkin saja. Namun area beli yang paling ideal atau paling enak itu di 103 nih, di garis biru. 104, 102 lah area beli, SL di 100 gitu ya, atau 105 sampai 103, SL di 101 gitu boleh. Target TP di 110. Kalau kok besok dia naik terus nembus 110, ini kalian boleh beli juga pakai teknik BOB ya, buy on breakout itu boleh, BOB. Berarti belinya di 110. Kalau dia nembus 110, kalau nggak mampu nembus 110, ya udah tunggu aja di 105 sampai 103. Seperti itu untuk DOH. Lanjut, ada KKGI. KKGI secara technical daily dia masih ketahan di garis warna kuning di harga 394. Itu ada garis support dia. 394 sampai 390 adalah garis support yang tidak boleh ditembus oleh KKGI. Secara technical daily dia menarik jika tidak menembus 394. Dia masih punya target ke 408, 410 ya untuk KKGI nya. Boleh dipantau-pantau dulu untuk KKGI. Buat teman-teman yang belum punya barang, ya tunggu. Boleh cicil ini. Boleh cicil di 396 sampai 392 atau 394. SL nya di 390 gitu boleh, atau mau nunggu di 394 sampai 390, SL di 386 juga boleh, bebas lah, terserah kalian, yang penting punya plan, nggak asal spekulasi doang. Itu secara daily. Kalau secara weekly, KKGI ini menarik. KKGI menarik ya, 390 itu nggak boleh jebol. Dia masih punya target jauh ini ke 420 pun bisa, tapi targetnya mingguan, 1 minggu atau 2 minggu ke depan. MACD nya cakep, RSI nya pun cakep. Oke, kita screenshot dulu. Ini untuk swing ya, untuk swing menarik KKGI. Saya ulangi, area belinya di 394 sampai 390, SL nya di 386. Area TP-nya bebas, boleh di 402, boleh di 410, boleh di 420, itu bikin TP 1, 2, dan 3 ya. Seperti itu untuk KKGI. Kesimpulannya, weekly-nya ini, kesimpulannya menarik. Seperti itu. Lanjut ada main, dia harganya 500 ya. Bolak-balik terus main. 500 naik, 550 turun lagi gitu terus ya, bosen sampai saya ini melihat main. Oh ya, karena ini belum banyak garis-garisnya, maka secara weekly nggak bisa dicek. Nah, kita ceknya lewat daily dan time frame terkecil saja nanti. Untuk
main garisnya ini masih minim banget ya, karena belum banyak. Yang jelas main itu masih punya target ke 530, itu masih punya. Kalau melihat dari pola-pola sebelumnya, polanya itu naik turun lagi, naik turun lagi ya, itu sama. Maka ada potensi minggu depan ini kena potensi naik lah. Kalian kalau mau beli main silahkan di 500 sampai 490, SL nya di 486 boleh, TP boleh di 530 sampai 550. Itu sih 530 550 itu gagal ditembus mulu oleh si main ya. Jadi memang membagongkan juga untuk main ini, gagal mulu. Dah tuh kan, 500 sampai 490 aja area belinya ya untuk main. 500 sampai 490 area belinya, target TP boleh di 530 atau 550. Secara time frame terdekat pun dia masih menarik ya. Untuk main ini boleh jadikan ATM 3 harian atau ATM mingguan boleh. Karena 1 minggu dia naik, besoknya turun. 1 minggu dia naik, besoknya turun gitu kan. Tuh, naiknya pelan, turunnya cepet. Naiknya pelan, turunnya cepet, bagong. Itulah main. Tapi enak sih kalau tahu cara mainnya. Kalau tahu cara masuknya enak. Gitu untuk main ya. Lanjut ada part ada potensi turun dulu, dia ada potensi turun ke harga 99, nggak boleh jebol. 99 97 itu nggak boleh jebol. Kalau 97 99 nya jebol, maka ada potensi lanjut turun ke harga 92 sampai 90. Itu untuk part. Semoga saja dia koreksi sehat, turun ke 99 lanjut naik lagi, semoga saja. Karena apa? MACD dan RSI nya sebenarnya masih oke. Sebenarnya masih oke. Ya, koreksi sehat ya. Koreksi sehat dulu. Kalau melihat dari weekly pun masih menarik ini. Masih cakep. Masih ada potensi lanjut naik kembali ke harga 110 ini bisa. Part ya, 110. Kalau teman-teman yang belum punya barang, antri beli atau bikin area plan di harga 99 sampai 97, 3 tik ya, ingat 99 sampai 97, SL nya di 95, dia nggak boleh jebol 96 nih, garis kuning, garis ungu. Kalau jebol 96 cut loss dulu, gitu dulu, karena ada potensi ke 90. Saya ulangi untuk part, antri di 99 sampai 97, terus SL nya di 95, TP nya bebas, boleh di 105 110 bebas untuk part seperti itu. Lanjut yang terakhir ada TNCA, terkoreksi 1,23% ke harga 160. TNCA secara weekly dia menarik, MACD pun masih oke, RSI pun masih oke, ada potensi dia lanjut naik ke harga berapa? Weekly-nya jauh ini guys, target, jujur saja ini targetnya jauh untuk TNCA. Bisa 2 minggu atau 3 minggu kemudian bisa ke 200 ini kalau melihat secara weekly ya. Target mingguannya jauh, asli ini jauh. Yang penting 145 itu nggak boleh nembus dari TNCA. Menarik untuk TNCA, boleh dipantau-pantau secara weekly. Kalau secara daily dia ada potensi turun dulu, koreksi sehat ke 150. Koreksi ya nggak sehat juga sih dari 160 ke 50. Ya kalian pikirkan saja lah ya. Kalau benar-benar suka TNCA, ya kalian tunggu di bawah 160. Patokannya daily. Berarti di bawah 160 kalian boleh beli sampai 150. Nanti SL jika jebol 150. Kesimpulannya secara daily dia kurang oke, MACD dan RSI-nya. Technical daily-nya kurang oke, namun secara weekly dia masih punya target jauh ya. 150 itu boleh kalian jadikan area beli. 150 sampai 145 itu enak kalau di situ. Tapi kalau nggak nyampe situ ya udah boleh beli di 160. Bye bye untuk video yang ketiga.